Sahabat Abah, lanjut kalau setelah totok pemencangan vagina, biasanya lanjut dengan ratus ya, ratus vagina. Nah, di diklat atau di PDF sudah ada bahan-bahannya macam-macam. Ini bisa macam-macam herbalnya. Termasuk kalau yang paling praktis beli yang sudah jadi ya. Beli sudah jadi itu satu bungkus hanya 6.500, murah. Padahal rata-rata kalau menjual ratus itu di tempat ratus, biasanya di tempat spa itu ada yang 100.000, modalnya cuma ini, gitu kan, seperti itu. Ya bah memang nggak buka kalau ratus karena perempuan ya rawan. Tapi kalau laki-laki makanya totok kejantanan terima, gitu kan. Kalau totok vagina hanya untuk keluarga aja, payudara juga hanya untuk adik, untuk anak, tidak perempuan, itu seperti itu. Kalau untuk luaran tidak berani seperti itu. Ini diantaranya ada ratus yang sudah jadi. Ini ratus pi rempah manjakari yang 7.000, gitu kan, seperti itu. Nah ini udah dijelaskan di sini juga. Plus manjakani untuk organ intim wanita, mengurangi lendir, mencegah keputihan, mencegah bau dan gatal, merawat dan mengharumkan. Nah ini caranya juga sangat mudah. Tinggal cuci ya semua rempah yang ini, kecuali nanti ada di dalamnya ada bubuk, gitu kan, bubuk yang warna hitam. Nah itu nggak usah dicuci. Rebus rempah yang telah dicuci tadi, rempah ini semuanya kecuali serbuk dicuci dulu. Kemudian setelah itu rempah ini dimasukkan ya ke dalam panci boleh. Nah, dicuci dengan 1 liter sampai mendidih. Disimpan di panci sampai mendidih ya, 1 liter gitu. Kemudian angkat, saring airnya. Nah, seperti itu. Kemudian tambahkan saja setelah disaring bubuk wangi, yaitu yang hitam ini. Di sini ada bubuk wangi yang hitam ya, yang ini. Itu masukkan, tambahkan bubuk wangi secukupnya. Nanti baru kan uapnya keluar. Nah, itu pindahkan dari panci ke mangkuk ya, gitu seperti itu. Mangkuk kaca boleh, mau nanti yang lain bentuknya apa saja silahkan boleh. Nah, arahkan uapnya nanti di kursi ratus, ada kursi ratusnya sudah siap, dan di PDF-nya juga ada disebutkan macam-macam kursi ratus. Nah, setelah itu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya, arahkan mangkuk yang sudah berisi ada uapnya tadi ke arah mispi atau ke arah vagina seperti itu. Setelah itu air bisa digunakan untuk cebok kalau sudah 5 menit atau 10 menit ya. Memang ini menjadi perbedaan pendapat di dunia ya untuk ratus, tapi tidak ada masalah. Biasanya para dokter itu selalu beda pendapat, termasuk puasa kerokan dahsyat. Nah, di kita itu ditentang hampir oleh seluruh dokter di Indonesia, kecuali Profesor Dokter Utomo yang di Solo. Nah, beliau malah membuat bukunya bahwa tidak ada yang meninggal akibat kerokan dahsyat. Nah, padahal di luar negeri mereka pada sekolah ke Thailand, para dokter di sana itu. Nah, di sini para dokter nggak tahu kok menjelekan, padahal tidak ada fakta pembunuhan dari kerokan dahsyat. Justru malah Cina membuat buku, Anaba pernah praktek juga, ada pelatihannya, bisa membantu penyembuhan hampir 103 penyakit, Masya Allah. Nah, sama ratus juga dimasalahin akan bahaya ini dan sebagainya. Tetap saja tradisional sudah dari dulu, tidak ada masalah gitu kan, seperti itu, bisa mewangikan vagina dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kita abaikan saja pendapat orang lain, termasuk dry cupping. Bayangin di YouTube ada seorang ibu mengatakan bahaya, ininya darahnya, diam katanya seperti itu. Abah sampai ingatkan di bawah di YouTube-nya di komentar, Bu baca 11 buku tentang dry cupping, tentang bekam kering yang menerangkan begitu dahsyat manfaat. Dan yang berbicara para dokter. Ibu maaf bukan dokter. Nah, digituin sama Abah di YouTube, ada seorang ibu ahli herbal gitu kan. Nah, itu menjelekkan, nggak boleh. Semua pengobatan kalau menurut Abah baik. Nah, yang menentukan sembuh dan sehatnya hanya Allah gitu kan. Kaidah maritu bahwa yasbin. Nah, seperti itu. Dia menemukan tetap Allah. Jangan nanti udah diakupunktur, udah dipijat dan sebagainya. Kok ini nggak berubah sih, nggak sembuh? Jangan nyalahin akupunkturnya, jangan nyalahin bekamnya, hijamahnya, jangan nyalahin bekam keringnya. Tapi diri sendiri barangkali masih banyak dosa, gitu kan ya. Nah, ke Allahnya pendekatannya bagaimana? Dekati Allah. Kita berusaha ikhtiar berobat. Nah, dekati Allah supaya kita sembuh. Karena yang menyembuhkan Allah. Nah,
ini apalagi soal ratus ini hanya untuk mewangikan vagina biar suaminya senang gitu kan, seperti itu. Nanti soal kejantanan juga dijelaskan. Apakah betul harus dibesarkan penis itu? Nanti jelaskan di pijat kejantanan. Padahal yang penting itu perempuan, makanya perempuan itu kalau istilah Sunda harus seperti gegep gitu kan, seperti gegep. Nah, dan biasanya normal, tidak masalah, betul-betul seperti gegep itu vaginanya. Mau kemaluannya kecil, mau kemaluannya besar. Nah, itu tidak ada istilah pembesaran kemaluan kalau dalam istilah medis seperti itu. Nah, itulah ya, jadi sedikit tentang ratus itu sebetulnya dimasalahin, tapi sebetulnya tidak masalah dari dulu tradisional ya. Nah, apalagi keraton itu luar biasa sangat terkenal. Jadi kita lanjutkan saja. Nah, setelah ini kita godong, kemudian nanti uapnya kita uapkan. Ini paling mudah sekali ratus ini. Terima kasih. Nah, siapkan ini air 1 liter. Ini setengah liter, ini ada tandanya ya, setengah liter. Setengah liter lagi. Ini udah 1 liter. Panaskan sampai mendidih. Simpan dulu ya air, belum dipanaskan, kita cuci dulu rempahnya. Ini tuang rempah. Ini 1 bungkus, 1 kali pakai. Ini ada pewanginya, ini jangan dimasukkan. Nah, ini cuci. Masukkan sini, masukkan rempah yang tadi, kemudian nyalakan api, tunggu sampai mendidih ya. Tunggu sampai mendidih. Abah matikan dulu videonya biar nggak lama. Masih belum mendidih, hanya sudah disiapkan saringan sama mangkuk. Nanti kalau sudah mendidih disaring. Nah, udah mulai mendidih. Nah, kita angkat dan kita pindahkan ya. Kita saring. Matikan. Dan kita saring ya. Yang keluar tuh. Langsung masukkan pewangi. Ini pewanginya. Lalu pewanginya biar keluar wanginya ya. Nah, cukup. Langsung bawa ke kursi ratus. Nah, ini yang hasil rebusan tadi udah disaring ya. Tuh ada uapnya kelihatan. Ini masukin ke sini ya. Ini Abah pindahkan mangkoknya ya, karena ini lubangnya kecil, kita pindahkan. Tengah-tengah, kita tutup. Ini sudah di dalam kursi ratus ya, tuh kelihatan ada uapnya keluar ya. Nah, tinggal kalian duduk. Kalian sudah duduk di kursi ratus. Nah, ini duduk kurang lebih 5-10 menit. Biasanya efektifnya 5 ya, tapi boleh sampai 10 menit. Setelah itu baru airnya bisa dipakai cebok ya. Ceboknya di kamar mandi, nggak akan disuting ku Abah ya, pemali.
Nah ini tunggu 5 menit ya. Nah, itu sudah tanpa celana dalam ya, tanpa sidi, udah telanjang. Soalnya biar lubang tadi pas ada uap dari mangkuk, uapnya naik ke mispi atau ke vagina. Tunggu 5 sampai 10 menit. Sudah selesai, sudah 10 menit selesai. Ini tinggal kalian langsung ke kamar mandi. Airnya nanti udah nggak begitu beruap, langsung dipakai cebok. Ingat cara ceboknya bukan dari bawah ke atas, artinya dari arah pantat ke atas, arah dubur ke kemaluan, bukan. Seperti Abah pernah sampaikan ketika pelatihan di malam tahun baru ya, perawatan yang keputihan, bahwa cebok itu justru dari kemaluan ke arah bawah, dari atas kemaluan ke bawah kemaluan, jangan sampai kena dubur. Nah seperti itu, karena dikhawatirkan kata para ahli medis di dubur banyak bakteri. Nah, satu bakteri kita nggak tahu, sehingga bisa masuk kemaluan, bermasalah kemaluannya, malah katanya bisa beberapa yang penyebab kanker serviks karena kejorokan di daerah dubur. Nah, seperti itu. Makanya wanita itu Abah sarankan, baik ke siapapun, baik ke cucu Abah yang perempuan, ke anak yang perempuan, adik ke perempuan, kakak yang perempuan, celana dalam itu begitu 1 hari harus ganti, gitu kan, seperti itu. Malah setengah hari harus dicek apakah daerah pantatnya itu bau EO enggak. Kalau bau EO berarti enggak bersih pantatnya. Begitu kalau ganti celana dalam, perempuan tuh harus diambung, enggak boleh ada bau EO. Kalau bau EO bahaya, berarti di celana dalam itu ada bakteri. Nah seperti itu kalau perempuan ya, harus bersih. Makanya perawatannya diantaranya tempo hari untuk perawat vagina selain ratus, dijaga kesehariannya. Kalau ratus kan cukup, nanti seminggu sekali bisa seperti itu. Tapi kalau tiap harinya dirawat dan diwangikan dengan apa coba? Daun mint ya. Daun mint cukup 7 daun mint atau 9 daun mint, kemudian diseduh dengan air panas, tunggu sampai hangat, kemudian dicebokkan ke kemaluan. Itu untuk perawatan. Bisa sehari 1 kali atau sehari 2 kali, pagi sama malam. Nah, seperti itu. Nggak boleh sirih. Kalau cerita-cerita di luar, sirih terlalu keras, malah bisa mengeringkan itu daerah vagina. Seperti itu. Nah, jadi untuk perawatan vagina selanjutnya bisa dengan daun mint. Seperti itu ya. Dicebokkan dari arah atas kemaluan ke bawah kemaluan. Nah, begitu cara ceboknya. Nah, ini habis ini langsung cebok di kamar mandi ya. Sekali lagi tidak disut ya, pamali. Demikian ya untuk ratus vagina, sehingga vagina jadi kesat, wangi, segar, suami akan senang. Terima kasih.